Halo semuanya, pada video yang lalu kita telah belajar mengenai rangkaian resistif, kapasitif, dan induktif pada tegangan arus bolak-balik kan? Nah, kali ini kita masih berkutat pada konsep yang sama, yaitu mengenai rangkaian seri dari resistif, induktif, dan kapasitif. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, rangkaian RL, rangkaian seri RL. Apa itu rangkaian seri RL? Rangkaian seri RL merupakan rangkaian dari resistor dan induktor yang dipasang secara seri. Nah, pada rangkaian AC ini, induktor dan resistor berfungsi sebagai hambatan. Ketika dua hambatan dipasang secara seri, maka kedua hambatan tersebut berlaku sebagai pembagi tegangan. Oleh karena itu, besar tegangan total dari sini, dari rangkaian ini, V, ini dari tegangan sumbernya, sama dengan VR ditambah VL. Nah, kemudian besar VR, tegangan di ujung-ujung kaki R sama dengan I dikalikan R. Sedangkan VL besarnya I dikalikan I dikalikan XL, di mana XL ini merupakan reaktansi induktif yang telah kalian pelajari pada video sebelumnya. Nah, kemudian hubungan antara VR dan VL dapat digambarkan dalam bentuk diagram fasor. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Di mana ini sumbu X ini VR, sumbu Y ini VL. Nah, di sini kita tarik garis merupakan resultan dari kedua vektor VR dan VL, yaitu disebut sebagai V, tegangan total. Ini V sumber. Maka besar V itu sama dengan menggunakan Pythagoras ya, karena ini bentuk segitiga siku-siku. V sama akar dari VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Nah, V sendiri kalau menurut hukum Ohm merupakan perkalian dari I kuat arus dikalikan hambatan. Hambatan total pada rangkaian seri ini disebut impedansi. Sama dengan akar VR-nya kita ubah dengan I kali R. Kita kuadratkan, VL-nya kita ganti I kali XL. Didapatkan seperti ini. Nah, kemudian dengan menggunakan matematika, kita dapatkan ini sama dengan I kuadrat kalikan R kuadrat tambah XL kuadrat. Nah, I-nya ini keluar. Kita dapatkan R kuadrat plus XL kuadrat. I-nya kita coret. I-nya kita coret. Kita dapatkan Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL kuadrat. Jadi pada rangkaian RL, besar impedansi atau hambatan totalnya yaitu akar R kuadrat plus XL kuadrat. Nah, kemudian hubungan antara XL, R, dan Z dapat digambarkan sebagai berikut. Ini R ke atas XL, ini Z atau impedansinya.
besar impedansinya, hubungan antara impedansinya itu yaitu ini theta ya. Theta merupakan sudut antara Z dan R. Besar tetanya sama dengan tan theta VL per VR atau sama dengan XL per R. XL per R. Nah, ini XL kan ini sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya XL, sisi sampingnya R. Maka XL per R. Nah, besar theta sama dengan tangan inverse dari XL per R. Kalian gunakan kalkulator untuk mencari nilai tetanya ini. Nah, apa fungsi theta ini? Theta ini digunakan untuk mencari apakah arusnya itu tertinggal atau mendahului tegangan sebesar theta. Seperti pada rangkaian resistif atau induktif kemarin kan ada kasus tegangan mendahului arus sebesar berapa derajat. Nah, ini mendahulunya sebesar berapa derajat menggunakan rumus ini. Nah, kemudian kita lanjut rangkaian RC. Untuk rangkaian RC ini juga sama. C di sini, kapasitor di sini berfungsi sebagai hambatan. Sehingga antara R dan C itu keduanya berfungsi sebagai hambatan yang dipasang seri. Artinya, dalam rangkaian tersebut, rangkaian berfungsi sebagai pembagi tegangan, sama seperti tadi. Jadi V, hambatan sumber sama dengan VR ditambah VC. Besar VR itu sama dengan I dikalikan R. Sedangkan besar VC sama dengan I dikalikan XC. Nah, hubungan dari VR dan VC itu dapat digambarkan sebagai berikut. Ini VR, ini VC. Nah, ini merupakan resultannya. V. Maka besar V sama dengan, kita bisa tuliskan, akar dari VR kuadrat plus VC kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan I dikalikan Z. Z ini merupakan hambatan total dari rangkaian atau namanya impedansi, sama dengan akar dari VR-nya kita ubah dengan IR dikuadratkan ditambah VC-nya kita ubah seperti ini, IXC dikuadratkan. Nah, hasilnya IZ sama dengan akar dari I kuadrat kali R kuadrat plus XC kuadrat. IZ sama dengan I dikalikan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Sehingga Z sama dengan, kita coret I-nya, kita dapatkan Z sama dengan akar R kuadrat plus XC kuadrat. Nah, jadi pada rangkaian RC ini, besar hambatan total pada rangkaian atau impedansinya yaitu besarnya akar R kuadrat plus XC kuadrat. Nah, pada rangkaian RC ini, dilihat dari diagram fasornya, menunjukkan bahwa arus yang mengalir pada rangkaian RC ini mendahului atau lebih cepat sekian derajat terhadap tegangan. Nah, bila kita lihat hubungan antara XC dan R dapat digambarkan sebagai berikut. Ini R, ini XC, kemudian ini Z, ini theta. Nah, maka kita gunakan tangen theta sama dengan minus VC per VR, atau ini minus XC per R. Nah, ini besar tangen theta, maka tetanya itu sama dengan arkes tangen dari min XC per R, atau sama dengan tangen inverse dari min XC per R. Nah, ini besar tetanya. Fungsi mencari tetanya itu seperti tadi. Jadi,
Kan tadi saya bilang bahwa pada rangkaian RC ini si arus itu lebih cepat mendahului tegangan sekian derajat. Sekian derajatnya itu berapa? Itu sebesar theta. Nah, tetanya itu dicari menggunakan persamaan ini. Nah, kemudian yang ketiga, rangkaian RLC. Nah, pada rangkaian RLC ini, karena R, L, dan C dipasang seri, maka juga berfungsi sebagai pembagi tegangan. Nah, berarti V sumber itu sama dengan VR tambah VL tambah VC. Nah, besar VR itu sama dengan I dikalikan R, besar VL sama dengan I dikalikan XL, dan VC sama dengan I dikalikan XC. XL ini merupakan reaktansi induktif, XC merupakan reaktansi kapasitif. Nah, dari sini hubungan antara VR, VL, dan VC dapat digambarkan dalam bentuk diagram fasor sebagai berikut. Ini VR, ini VL, ini VC. Nah, bila kita lihat, karena ini seperti diagram vektor ya, maka besar resultan V total ini dapat digambarkan sebagai sigma X. Sigma X itu kan V total itu sama dengan sigma X, V kuadrat sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Nah, di sini sigma X-nya kan VR. Sedangkan sigma Y-nya itu sama dengan VL dikurangi VC. Nah, sehingga dari menggunakan ini, V kuadrat sama dengan ini, kita bisa gunakan V kuadrat sama dengan sigma X kuadrat, sigma X-nya kan VR, ditambah VL min VC kuadrat. Berarti V sama dengan akar dari VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Nah, seperti dengan menggunakan cara yang sama seperti pada dua bagian sebelumnya, yaitu rangkaian RL dan rangkaian RC, maka kita dapatkan besar impedansinya, yaitu Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, ini besar impedansi. Jadi pada rangkaian RLC, besar impedansinya yaitu Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Nah, lalu bagaimana hubungan antara XL, XC, dan R? Nah, kita gunakan seperti tadi, menggunakan diagram fasor. Ini R, ini XL, ini XC. Nah, ini Z. Ini, maaf, ini Z. Maka seperti tadi, berarti Z kuadrat sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma sumbu Y dikuadratkan. Z kuadratnya itu kan kita tuliskan sigma X, berarti sigma X-nya kan R. Jadi yang di sumbu X-nya kan cuma R. Berarti R kuadrat ditambah yang di sumbu Y itu kan XL dan XC, dan itu saling berlawanan, sehingga kita kurangkan XL min XC dikuadratkan. Maka Z sama dengan Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Jadi ini merupakan panjangnya XL min XC. XL min XC. Dari sini tetanya ini ada teta. Besar tetanya, tangen teta sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya panjangnya XL min XC dibagi R, atau kalau menggunakan diagram fasor yang tegangan, maka VL min VC per
VR. Jadi tetanya dapat dicari menggunakan arkes tangan dari ini atau menggunakan tan inverse dari ini. Nah, nanti dihasilkan nilai theta. Oke, selanjutnya resonansi pada rangkaian seri RLC. Apabila R resistor, L induktor, dan C kapasitor disusun secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, sehingga mempunyai 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, jika XL lebih besar dari XC, atau reaktansi induktif lebih besar dari reaktansi kapasitif, rangkaian bersifat induktif, sehingga tangan theta positif, berarti tegangan mendahului arus. Nah, jadi kalau reaktansi induktif lebih besar daripada reaktansi kapasitif, maka rangkaian RLC itu bersifat seperti rangkaian RL, yaitu tegangannya mendahului arus sebesar theta derajat. Nah, yang kedua, jika XL kurang dari XC atau reaktansi induktif lebih kecil daripada reaktansi kapasitif, rangkaian bersifat kapasitif, sehingga tangan theta negatif, berarti tegangan tertinggal oleh arus. Jadi kalau XL dikurangi XC, XL lebih kecil dari XC atau reaktansi induktif lebih kecil daripada reaktansi kapasitif, maka si rangkaian RLC ini sifatnya seperti rangkaian kapasitif yang kita sudah pelajari pada video sebelumnya. Nah, pada rangkaian kapasitif kan tegangan tertinggal oleh arus. Nah, ini sebesar theta derajat. Ini pada kondisi yang kedua. Nah, yang ketiga, jika XL min XC dan Z sama dengan R, rangkaian akan beresonansi dan tegangan sefase dengan arus, sehingga tan theta sama dengan 0. Nah, pada kasus XL sama dengan XC, nah bila kita lihat, Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, bila XL sama dengan XC, maka ini tentunya sama dengan 0. Oleh karena itu, Z sama dengan akar R kuadrat, Z sama dengan R. Jadi, pada kondisi yang ketiga ini, atau pada saat terjadi resonansi ini, maka si rangkaian ini bersifat seperti rangkaian resistif, yaitu tegangan sefase dengan arus listrik pada rangkaian AC. Nah, tadi kan saya bilang ketika XL sama dengan XC, maka terjadi resonansi. Nah, kapan terjadi resonansi? Ada suatu syarat yang harus terpenuhi, yaitu XL sama dengan XC. Nah, bila kita lihat, XL sama dengan XC. Konsekuensinya, XL itu kan sama dengan omega L, sedangkan XC itu sama dengan 1/4 omega C. Maka kita dapatkan omega kuadrat sama dengan 1/4 LC. Omega sendiri merupakan 2πf. Bila kita lihat 2πf sama dengan akar 1/2 LC. Maka kita dapatkan F sama dengan 1/2pi akar 1/2 LC. Jadi ini syarat frekuensi agar terjadi peristiwa resonansi. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, kita membahas mengenai daya pada rangkaian arus bolak-balik. Nah, apabila R dan L dirangkai secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan, maka akan dihasilkan daya yang disebut daya semu. Nah, besarnya daya semu itu yaitu P sama dengan VI sama dengan I kuadrat Z, dengan Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. Ini untuk kasus R dan L. Untuk kasus RC atau RLC, tentunya nilai Z-nya itu mengikuti, menyesuaikan ya. P ini merupakan daya semu, satuannya watt. V ini tegangan, volt. I itu kuat arus, ampere. Dan Z itu impedansi, satuannya ohm.
Nah, jadi pada rangkaian RL jika dirangkai dengan tegangan akan muncul daya semu. Nah, itu tegangan yang daya yang tidak terukur secara langsung. Nah, bila kita mengukur secara langsung menggunakan alat ukur daya, maka akan ditemukan bahwa yang hasil pengukuran itu lebih kecil nilainya daripada daya semu. Oleh karena itu, daya yang lebih kecil ini, yang hasil pengukuran tersebut disebut daya sesungguhnya. Daya sesungguhnya merupakan usaha listrik tiap satuan waktu yang diubah menjadi kalor dalam resistor saja. Jadi ketika Anda memasang R dan L, resistor dan induktor secara seri, kemudian kamu hitung secara teori harusnya nilainya P, daya semu, terukur daya semu, nilainya daya semu, dayanya daya semu. Tapi ketika Anda ukur langsung dengan alat ukur daya, ternyata dayanya lebih kecil nilainya, maka dayanya disebut daya sesungguhnya, atau daya hasil pengukurannya itu disebut daya sesungguhnya. Besar daya sesungguhnya yaitu P aksen sama dengan VRI sama dengan I kuadrat R. Dengan P aksen ini merupakan daya sesungguhnya, satuannya watt, VR ini tegangan di kaki-kaki resistor, I ini kuat arus, R merupakan hambatan pada resistor atau resistansi. Kemudian, perbandingan antara daya sesungguhnya dengan daya semu disebut faktor daya. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Cosinus theta sama dengan P aksen per P sama dengan P aksen itu kan I kuadrat R per P itu I kuadrat Z. Maka I kuadratnya kita coret, didapatkan R per Z. Jadi cos theta atau disebut faktor daya itu besarnya P aksen per P atau R per Z. Di mana P aksen itu daya sesungguhnya, P itu daya semu, R itu resistansi atau hambatan resistor, dan Z itu impedansi. Nah, dari hubungan cos theta sama dengan P aksen per P, kita bisa dapatkan P aksen itu sama dengan P cosinus theta. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Rangkaian seri resistor 200 ohm, induktor 1 Henry, dan kapasitor 5 mikrofarad dipasang pada tegangan 200 volt dengan frekuensi anggular 500 radian per sekon. Kuat arus yang mengalir adalah, nah, kita cari dulu. R-nya itu kan 200 ohm. Kemudian L sama dengan 1 Henry. Kemudian C sama dengan 5 mikrofarad atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian V sama dengan 200 volt dan omega sama dengan 500 radian per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah I. Nah, kita cari dulu nilai XL. XL sama dengan omega dikalikan L. Omeganya 500 dikalikan 1 Henry sama dengan 500 ohm. Kemudian XC sama dengan 1 omega C, 1 omeganya itu 500, C-nya itu 5 kali 10 pangkat min 6. Maka bisa tuliskan 100 kali 10 pangkat 4 per 25 kali 100. Kita coret 4, kita coret ini, coret tinggal 2. Maka kita dapatkan 400 ohm. Nah, kita kemudian mencari Z, impedansinya. Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Sama dengan akar R kuadratnya itu, R-nya itu 200, maka kita kuadratkan 200 itu
200 kuadrat ditambah XL min XC. XL-nya 500, XC-nya 400. Maka kita dapatkan XL min XC sama dengan 100. 100 kuadrat. Maka kita dapat tuliskan akar dari 4 kali 100 kuadrat tambah 100 kuadrat sama dengan 5 kali 100 kuadrat. Kita akar, kita dapatkan nilai Z itu sama dengan 100 akar 5 ohm. Nah, dari sini kita dapatkan menggunakan hukum Ohm, V sama dengan I dikalikan R. V-nya itu 200 volt, I-nya itu kita cari, dan R-nya itu kita ubah ya, maaf, bukan R tapi Z. Z-nya itu 100 akar 5. Maka kita coret ini, coret, kita dapatkan I sama dengan 2 per akar 5. Atau sama dengan 2 per 5 akar 5 ampere. Nah, ini merupakan besar kuat arus pada soal, pada rangkaian tersebut. Oke, kemudian yang terakhir, ini soalnya bahasa Inggris. An LC circuit consists of a 1 microfarad capacitor and a 4 microhenry inductor. Its oscillation frequency is approximately. Oke, jadi kita memiliki rangkaian LC yang terdapat 1 mikrofarad kapasitor dan 4 milihenry induktor. Kita suruh mencari frekuensi osilasinya. Oke, jadi LC, L-nya 1,4 milihenry sama dengan 4 kali 10 min 3 Henry. Kemudian 1 mikrofarad itu C. C sama dengan 1 mikrofarad. Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 farad. Ditanya F. Oke, kita cari menggunakan persamaan. F sama dengan 1/2pi akar 1/LC. Sama dengan 1/2pi akar 1/, L-nya itu 4 kali 10 min 3, C-nya 10 min 6. Maka kita dapatkan sama dengan 1/2pi dikalikan akar 10 pangkat 9, atau kita tuliskan 100 kali 10 pangkat 7 per 4. Maka kita dapatkan 1/2pi akar 25 kali 10 pangkat 7. Bila kita hitung, maka nilainya adalah 2516,46, atau berarti di sini kan yang mendekati, ditanyakan yang mendekati, maka nilai frekuensinya kan sama dengan 2516,46 Hz, atau berarti nilainya mendekati 2500 Hz. Maka jawabannya adalah D. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.